Biasanya gue kalau bahas pembalap itu, selalu bahas karirnya, atau enggak situasi yang sedang dialami pembalap itu saat ini. Jarang banget gue bahas suatu prestasi atau achievement yang diraih oleh pembalap tersebut. Maka dari itu, hari ini gue akan ngebahas hal itu, dan kali ini gue akan ngebahas ketika Sebastian Vettel meraih 9 kemenangan berturut-turut di 2013. Edan gak tuh? 9 coy. 9 kemenangan berturut-turut. Oke, balik lagi. Emang iya? Oke lah, mari gue bahas ketika Sebastian Vettel meraih hal tersebut. Jadi setelah paruh pertama musim 2013, Seb memang udah memimpin klasemen dari balapan kedua. Dengan total 4 kali menang, 7 kali podium, dan 3 kali pole position. Saat itu dia memimpin klasemen dengan jarak 38 poin dari Kimi Raikkonen di posisi kedua. Walaupun begitu, paruh pertama 2013 itu masih bisa dibilang cukup kompetitif lah persaingannya. Dengan Mercedes kenceng di hari Sabtu atau qualifying ya, tetapi tim kayak Red Bull, Ferrari, dan bahkan Lotus itu lebih cepat di hari Minggunya. Seb saat itu cukup konsisten dengan meraih beberapa kemenangan dan podium, meskipun secara quali pace masih kalah lah sama Mercedes saat itu. Tibalah paruh musim kedua dan ada 9 balapan total. Yep, pasti kalian dari sini sudah tahu siapa yang menangkan balapan itu. Yep, Sebastian Vettel benar-benar ngebantai satu grid saat itu dengan memenangkan 9 balapan tersebut. Semuanya coy, dia yang menang. Nah, mari gue jelasin satu-satu ya balapannya. Di Belgia, dia qualified P2 di belakang Lewis Hamilton di Mercedes. Lalu di race, dia menyalip Lewis Hamilton dengan slipstream di Camel Straight pada lap pertama. Habis itu, nggak ada perlawanan, dan dia meraih kemenangan kelimanya musim itu. Di Italia, Monza, home race-nya Ferrari, dia raih pole position di depan tifosi dan memenangkan balapan saat itu, dan meraih kemenangan ke-6, dan kita bisa bayangkan lah reaksi tifosi saat itu ya. Yep, sudah jelas dia dibu saat podium ceremony ya, karena dia mengalahkan Ferrari. Di Singapura, saat qualifying, Q3 lebih tepatnya ya, dia cuma nyetak lap time sekali di awal-awal. Habis itu dia diam di garasi untuk nge-save ban mungkin ya, sambil nunggu pembalap yang lain untuk nyetak lap time mereka untuk kedua kalinya. Akhirnya dia dapat pole position. Edan gak tuh? Sekali doang keluar dan tetap dapat pole. Dan ini juga nggak ada insiden juga yang ngebantu keluarin yellow atau red flag lah. Ini benar-benar pure pace. Dan di hari Minggu, ia raih kemenangan dan benar-benar nggak ada perlawanan coy. Dan meraih kemenangan ke-7-nya, 3 kali berturut-turut. Di Korea, ia raih pole position dan lagi meraih kemenangan dan ke-8 kalinya untuk ini ya di musim ini dan 4 kali berturut-turut. Di Suzuka, Japanese Grand Prix, ia qualified P2 di belakang rekan timnya Mark Webber dan ia sebenarnya harus sedikit bekerja lebih keras untuk nyalip Mark dan Roman Grosjean di pertengahan balapan dan pada akhirnya ia meraih kemenangan ke-9 dan 5 kali berturut-turut. Dan coy, dan kita belum selesai nih. Lalu datanglah Indian Grand Prix, track yang dimana hanya satu pembalap yang selalu menang di track ini. Yep, Sebastian Vettel adalah pembalap itu, dan lebih GG lagi di sini, ia dapat meraih gelar keempatnya. Dan itu yang ia lakukan ketika ia lagi dan lagi mendominasi balapan dan menang untuk ke-10 kalinya musim itu, 6 kali berturut-turut, dan yang terpenting, ia meraih gelar juara dunia keempatnya. Mungkin kita ngira habis ini, mungkin Seb akan lebih santai lah, dan mungkin rekor kemenangan berturut-turut tersebut akan pecah. Well, jika kalian berpikir seperti itu, Anda salah. Karena dengan sisa 3 balapan di Abu Dhabi, USA, dan Brazil, Seb mengincar kemenangan di 3 balapan tersebut. Di Abu Dhabi, ia qualified P2 di belakang rekan timnya Mark Webber. Dan saat start, ia menyalipnya melalui turn 1. Dan setelah itu, tidak melihat ke belakang, dan lagi-lagi dia menang untuk 11 kalinya dan 7 kali berturut-turut. Haters mungkin udah berpikir nih, aduh, nih orang kapan ya kalahnya ya? Bosen coy menang terus, ngalah nape di balapan berikutnya? Udah juara ini juga. Well, Seb tidak mendengar mereka dan dia meraih kemenangan ke-12 dan 8 kali berturut-turut di USA dengan domination lagi dan lagi. Di sini ia juga memecahkan rekor Michael Schumacher di mana ia meraih jumlah kemenangan beruntun terbanyak dalam satu musim. Di Brazil, balapan terakhir, ia start dari pole position dan walaupun sempat kehilangan pimpinan dari Nico Rosberg, tetapi dia kembali melewatinya setelah akhir lap 1 dan ia menang untuk ke-13 kalinya dan 9 kali kemenangan berturut-turut tercapai. Akhirnya ya, ia menyamai rekor Michael Schumacher dengan total 13 kali menang dalam satu musim
dan menyamai rekor Alberto Ascari dengan meraih 9 kemenangan berturut-turut. Tapi yang lebih menakjubkan, Ascari meraih rekor itu dalam tahun 1952 sampai 53, jadi 2 musim ya. Sepp meraih itu dalam 1 musim di 2013. Gile. Ya emang harus diakui ya, dominasi itu emang membosankan. Gua pun juga harus ngaku itu. Dan emang banyak orang tuh nggak demen kalau harus ngeliat orang yang itu aja yang menang gitu. Tapi kita juga harus apresiasi lah ya, mereka yang selalu meraih prestasi-prestasi luar biasa ketika mereka mendominasi tersebut. Karena nggak semua orang bisa ngelakuin itu coy. Sebastian Vettel di masa kejayaannya merupakan salah satu pembalap terhebat dan bahkan ditakuti oleh satu grid F1 saat itu. Karena saking dominate-nya gitu nih orang, gila dan coy. Tentunya kita bisa bilang era dia saat itu merupakan villain era atau era penjahat. Karena di mata fans F1 saat itu, Sepp benar-benar kayak seorang penjahat karena dia menang terus dan dibenci oleh ya nggak hanya fans doang tapi kayak jurnalis juga mungkin agak kesel sama dia menang terus, dan juga mungkin para pembalap juga sebenarnya ada rasa kesel juga ngeliat dia menang terus juga mungkin ya. Dan ya ini sih udah tipikal F1 banget lah. Maksudnya kayak kalau udah ada pembalap yang sering mendominasi ya pasti bakal dibenci gitu. Karena ya bosen gitu dia menang-menang terus kan. Mereka nggak suka ngeliat pembalap yang sama menang terus lah intinya. Sama lah kayak situasi Lewis Hamilton saat dia mendominasi di Mercedes. Segitu saja untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah rekor ini menakjubkan menurut kalian? Kalau menurut gue sih menakjubkan banget lah. Dan apakah ada rekor yang diraih oleh pembalap lain yang mungkin kalian ingin gue bahas? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.